Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Abu Sofyan, mahasiswa dari PPG Win Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menyampaikan modul ajar saya, yaitu modul ajar 2 tentang materi memahami pesan atau isi pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Mau tahu seperti apa keseruannya? Ayo ikuti saya terus. Depan dulu, belum buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar anak-anak? Yes. Ya, semangat. Ya, baiklah anak-anak sekalian. Pak Guru akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Apakah dari anak-anak ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Oh ya, habis ya. Habis izin ya. Lagi hitam ya. Radit, ya Radit. Ya. Sudah ya? Ya, baiklah. Karena teman kita yang lagi hitam, mudah-mudahan si Hafiz cepat sembuh. Radit nggak berangkat, sakit atau izin? Sakit juga, mudah-mudahan cepat sembuh. Baiklah, untuk kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, baiklah kita berdoa dulu menurut agama kita, yaitu agama Islam. Silakan ketua kelas memimpin doa dan melanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, silakan. Oh ini pas anginnya. Siap, gerak, berdoa, mulai. Yuk, lanjut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih buat ketua kelasnya sudah memimpin doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah anak-anak sekalian, karena anak-anak sudah berdoa, ya, sudah berdoa menurut agama kita. Mudah-mudahan dengan doa kita Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan apa yang menjadi cita-cita kita semuanya. Anak-anak misalkan mempunyai cita-cita yang tinggi, ingin jadi profesor, ingin menjadi presiden, ingin menjadi polisi, ingin menjadi angkatan laut ataupun angkatan udara, apa ABRI ya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau TNI sekarang dikenalnya, ya, Tentara Nasional Indonesia. Nah, mudah-mudahan dengan doa kita Allah mengabulkan apa yang menjadi cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah anak sekalian, sebelum kita melanjutkan materi kita, Pak Abu terlebih dahulu akan
akan bertanya kepada anak-anak sekalian. Ayo coba perhatikan. Halo. Hai. Halo. Anak-anak masih ingatkah apa materi yang kita pelajari pada minggu yang telah lalu? Masih ingat? Kalau masih ingat apa? Membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, kemarin yang kita pelajari pada minggu lalu adalah materi tentang membaca Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Coba, materi apa yang kalian peroleh dalam membaca surat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13? Iya, pintar. Ayo, sebelah sini tentang apa? Iya, tentang hukum bacaan tajwid. Nah, kemarin di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, apa saja bacaan tajwid yang anak-anak temukan? Terus apa saja lagi? Ya, bagus. Ada beberapa hukum bacaan tajwid di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat. Nah, baiklah anak-anak sekalian, karena anak-anak masih ingat tentang materi yang telah lalu ataupun minggu lalu, baiklah kali ini kita lanjutkan materi kita. Masih tentang Al-Quran surat Al-Hujurat, tetapi apa yang harus kita pelajari? Tujuannya apa? Tujuannya adalah memahami makna dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kali ini pelajaran kita adalah memahami makna dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Apa sih makna itu? Apa makna itu? Ngerti nggak? Tahu apa nggak anak-anak? Nggak tahu? Makna itu adalah arti. Ya, ngerti. Kalau mau nggak belum jawab. Apa makna itu? Arti. Arti dari surat Al-Hujurat ayat 13. Arti baik potongan suratnya ataupun arti dalam keseluruhan surat Al-Hujurat ayat 13. Nanti kita akan mempelajari Al-Quran surat Al-Hujurat ini dari potongan ayatnya sampai dengan keseluruhan surat Al-Hujurat. Yaitu maknanya akan kita pelajari. Ya, anak-anak sekalian harus semangat supaya tahu apa sih tujuan dari surat Al-Hujurat ini, apa sih makna dari surat Al-Hujurat ini. Nanti kita pelajari bersama dengan Pak Guru. Ya, lagi terus semangat. Baiklah anak-anak sekalian, karena tujuan pelajaran kita sudah anak-anak ketahui, ayo kita menuju ke materi kita. Ya, materi kita tentang surat Al-Hujurat tadi. Ayo kita lihat, kita amati tentang poster yang berisi tentang surat Al-Hujurat ayat 13 ini beserta artinya. Kita amati, anak-anak mengamati Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Baiklah, nanti supaya hafal, anak-anak akan Pak Guru kasih triknya, Pak kasih metodenya, bagaimana anak-anak bisa menghafalkan arti atau makna dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, baiklah anak-anak sekalian. Pertama-tama di sini Pak Abu akan membagi kelompok dulu, membagi kelompok dari anak-anak. Nah, karena di sini jumlahnya ganjil, ya nanti kelompoknya ada yang ganjil, ada yang genap, ada yang 4 dan ada yang 5. Nah, Pak Guru akan memilih secara langsung kelompoknya. Akan Pak Guru pilih secara langsung, anak-anak catat temannya siapa saja, ya, dalam satu kelompoknya. Kelompok 1. Kelompok 1, Pak Guru pilih 1, 2, 3, 4 berdiri kelompok 1. Kelompok 1 berdiri. Nah, ini kelompok 1. Ya, ditulis Ali. Kelompoknya siapa saja? Duduk. Kelompok 2 berdiri.
kelompok 2. Kelompoknya ya, masing-masing kelompok. Terus baiklah anak-anak sekalian, Pak Guru sudah membagi kelompoknya. Sebelum kita bekerja, Pak Guru akan memberi tayangan lewat video tentang penjelasan arti atau makna Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Anak-anak memperhatikan di sini. Lihat tayangan yang Pak Guru setel, yang Pak Guru putar. Anak-anak perhatikan, nanti ada potongan ataupun arti dari surat Al-Hujurat melalui video. Ayo lihat. Pernahkah kalian bergotong royong sama orang yang berbeda agama? Mengapa kalian harus membantu orang lain walaupun berbeda suku atau bangsanya? Adik-adik, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian berasal dari seorang pria dan seorang wanita. Hal ini maksudnya bahwa kita diciptakan dari keturunan yang sama, seorang laki-laki dan perempuan, yakni dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Artinya, kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling kenal mengenal. Seluruh manusia berasal dari asal yang sama, sehingga sama derajat kemanusiaannya. Tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku yang lain. Dan ini sengaja Allah buat agar supaya kita saling kenal mengenal, saling membantu, saling melengkapi dan kerjasama, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya, karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah orang yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang terhadap orang yang menampakkan kesombongan dan keturunan, kekayaan, atau kepangkatan. Ya anak-anak sekalian, tadi anak-anak sudah melihat video, ya, melihat video apa tentang memahami makna Al-Quran surat Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 13. Coba setelah anak-anak memahami makna dari melihat video tadi, kira-kira masih ada yang ingat apa enggak? Sedikit saja tentang arti surat Al-Hujurat ayat 13 tadi. Intinya apa? Manusia itu diciptakan dari seorang apa? Laki-laki dan seorang perempuan. Diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Apa tujuannya? Tujuannya supaya kita saling mengenal. Tadi seperti itu arti dari video Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, baiklah anak-anak sekalian. Sekarang Pak Bu akan membacakan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 beserta artinya. Nanti anak-anak mengikuti ya. Nah, baiklah anak-anak sekalian, sekarang buka halaman 5 buku cetaknya. Buka halaman 5. Anak-anak mengikuti bacaan dari Pak Guru. Ayo bareng-bareng. Ya, ayo diikuti. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu. Wahai
sekian dan seterusnya. Ayo coba dicontohkan. Misalkan Pak Abu membaca ya ayyuhan nasu, terus kelompok 2 menjawab apa? Wahai manusia. Nah seperti itu ya. Paham? Paham anak semuanya? Ayo supaya apa? Supaya konsentrasinya bertambah. Ayo pertama. Dari sampean yang pertama ya yang masuk itu. Artinya kelompok 4, 5. Ulangi lagi, nggak siap ini kelompok 5-nya. Ulangi, nilu. Ya, ulangi dulu. Yang pertama. Lanjut. Yang keras. Yo, pendek kumnya nggak kum gitu. Inna khalaqnakum gitu. Ayo artinya. Lanjut. Membacakan, nanti anak-anak cari apa artinya ya supaya cepat bisa. Ayo perhatikan lagi ya ayyuhan nasu lita'arafu. Nah inna khalaqnakum. Nah sungguh kami telah menciptakan kan. Intinya maknanya dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 adalah apa Pak Guru? Allah itu menciptakan manusia ya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya apa tujuannya? Tujuannya supaya saling mengenal. Dan Allah itu tidak membeda-bedakan manusia, baik itu yang miskin ataupun yang kaya. Yang membedakan itu adalah apa? Tingkat ketakwaan. Sesuai Al-Quran surat Al-Hujurat ini, tingkat ketakwaannya yang membedakan. Orang mergo sugih, orang mergo melarat, orang mergo cantik, orang mergo ganteng. Tapi mergo apa? Karena apa? Karena ketakwaannya seperti lagunya Roma Irama Kai. Apa lagunya? Ya, lagunya yang ketakwaan yang membedakan bukan apa? Bukan dari kecantikannya, kekayaannya, kegantengannya, kepinterannya. Takwa itu apa Pak? Takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan dari Allah. Apa perintah? Perintah ibadah contohnya apa? Sholat, puasa, naik haji, zakat. Nah itu namanya ibadah. Larangannya apa? Larangannya tukang bully kancan. Tukang dibully itu salah satu adalah larangan Allah. Berbuat jelek, keburukan, berbuat mungkar, keburukan. Apa contohnya? Kalau poleme tanggane, nyolong tanggulane tanggane. Seperti kalau kita praktek di proyek, tanggulane nyatane di aku itu sudah melaksanakan apa? Melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Paham anak sekalian? Paham belum? Paham
membuat paparan. Membuat paparan tugas tentang Al-Quran surat Al-Hujurat. Apa sih tentang apa sih pesan pokok surat Al-Hujurat berkelompok? Digawe. Misalkan tadi Pak Guru udah ngomong apa sih pesannya Al-Quran surat Al-Hujurat? Al-Quran surat Al-Hujurat itu adalah berpesan kepada manusia bahwa manusia itu diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dibeda-bedakan. Itu supaya apa? Supaya saling mengenal. Yang membedakan apa? Yang membedakan dari tingkat ketakwaan ketawanya. Itu seperti itu contohnya. Sekarang anak-anak membuat berkelompok ya. Nih. Kelompok satu. Ini tugasnya ya, membuat paparan. Membuat paparan tentang Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Tugasnya. Sudah ya? Iya, sudah selesai ya? Sudah. Baik, kalau sudah selesai kan Pak Guru ambil tugasnya. Pak Guru ambil tugasnya, nanti setelah itu Pak Guru nilai. Anak-anak, ini tadi tugas berkelompok ya. Sekarang akan Pak Guru beri kuis atau soal yang akan Pak Guru tanyakan kepada anak-anak satu persatu. Dijawab dari pertanyaannya Pak Guru ya. Anak-anak sudah siap belum? Sudah siap belum? Siap. Nah, nanti yang Pak Guru tunjuk atau yang bisa tunjuk jarinya ya. Nanti Pak Guru tulis namanya. Nomor 1 ya. Yang pertama, sesuai Al-Quran surat Al-Hujurat ya, manusia itu diciptakan dari seorang titik-titik dan seorang titik-titik. Ayo, Laki dan seorang perempuan. satu-satu untuk jawab semuanya. Dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya sip, kita tulis. Gampang ini, mana yang jawab. Yang selanjutnya yang nomor 2, yang udah jawab nggak boleh jawab lagi. Nggak boleh kerjasama. Tunjuk jarinya ya, kalau gitu tunjuk jarinya yang bisa menjawab. Tunjuk jarinya seperti ini ya. Manusia diciptakan berbeda-beda, baik suku, bangsa, kulit, dan lain-lain sebagainya. Tujuannya untuk apa Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda? Agar saling mengenal. Iya, untuk saling mengenal. Siapa namanya? Fahrid Fahriza. Pintar. Selanjutnya. Nah, sesuai dengan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, siapakah manusia yang paling mulia di sisi Allah? Ayo siapa? Iya, Bianca, pintar. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah siapa? Orang yang paling bertakwa. 100 untuk Bianca. Anak-anak, baiklah. Tadi sudah Pak Guru kasih soal baik kelompok ataupun secara lisan kepada anak-anak, langsung Pak Guru beri nilai ya. Sekarang anak-anak membuat poin-poin penting, Rasul ya, poin-poin penting apa yang kalian peroleh dalam materi Al-Quran surat Al-Hujurat ini. Setelah itu anak-anak nanti ditulis di buku tugasnya sebagai PR di rumah. Nanti poin-poin pentingnya itu ditulis di rumah sebagai PR. Apa yang telah kalian pelajari tentang Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tentang materi memahami makna Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, pada pertemuan kali ini mari kita simpulkan bareng-bareng anak-anak. Kesimpulannya adalah Allah menciptakan
mudah saling mengenal. Dan siapa orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sungguh Allah itu adalah maha mengetahui dan maha teliti. Nah, baiklah, anak sekalian, tugasnya tadi anak-anak membuat resume atau poin-poin penting di rumah untuk PR. Nah, pertemuan kali ini alhamdulillah kita sudah selesai materi kita tentang memahami makna pesan pokok dari Al-Quran surat Al-Quran 13. Nah, sebelum materi ini kita tutup ya, Pak Guru akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada minggu yang akan datang. Yaitu tentang apa Pak Guru? Materinya tentang menulis Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Apa materi yang akan kita pelajari besok? Menulis. Ayo, menulis apa? Nah, besok minggu yang akan datang kita mempelajari tentang menulis Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Paham ya? Di rumah nanti dipelajari apa yang telah disampaikan Pak Guru, supaya nanti kalau ditanya pada minggu yang akan datang, anak-anak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Guru. Ya, baiklah, sekarang silakan kita memimpin doa di depan. Pertemuan